Halo sahabat semua, bersama Cahya Aninja, mari kita belajar mengenal puisi. Halo sahabat belajar, selamat datang di sesi inspiratif kita hari ini. Saya Cahya Anindya dan kita akan menjelajahi salah satu karya seni bahasa yang paling indah, yaitu puisi. Pernahkah kamu membaca barisan kata yang terasa ritmis atau mendengar sebuah lagu yang liriknya begitu menyentuh? Nah, kemungkinan besar itu adalah pengaruh dari puisi. Puisi adalah curahan hati dan pikiran penyair yang disusun dalam baris-baris yang indah. Dalam 5 menit ke depan, kita akan bedah apa sih itu puisi? Apa saja sih unsur-unsurnya? Lalu keajaiban gaya bahasanya dan bagaimana cara sederhana untuk menikmatinya. Siap? Yuk kita mulai. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah selesai menyaksikan video ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, baik struktur fisik seperti diksi, rima, dan tipografi, maupun struktur batin seperti tema, rasa, nada, dan amanat dengan tepat. 2. Menganalisis dan menjelaskan penggunaan majas dalam puisi seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola sebagai elemen pembentuk keindahan dan kepadatan makna. 3. Menafsirkan pesan atau amanat, maksud penyair yang tersirat di balik pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah contoh puisi sederhana. Secara sederhana, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Intinya, puisi berfokus pada keindahan dan kepadatan makna. Untuk memahami puisi, kita perlu tahu unsur intrinsiknya, yaitu unsur yang ada di dalam puisi itu sendiri. Ada 2 kelompok utama, struktur fisik dan struktur batin. Mari kita lihat struktur fisik dulu. Tipografi atau perwajahan puisi, diksi atau pilihan kata yang indah, dan rima atau irama, yaitu persamaan bunyi di akhir baris yang menciptakan musikalisasi. Lalu struktur batin, ini adalah jiwanya puisi. Ada tema atau pokok persoalan, rasa atau sikap penyair terhadap tema, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan. Supaya lebih jelas, mari kita bedah satu bait puisi. Perhatikan contoh ini. Senja di pelupuk mata, merah jingga menyapa, dalam diamku terlena, waktu pun segera tiba. Dari bait ini kita bisa temukan rimanya. Perhatikan akhir barisnya. Semua berakhiran a. Diksinya ada kata pelupuk mata dan terlena, yang bukan kata sehari-hari. Sementara temanya adalah tentang keindahan dan berlalunya waktu saat senja. Ingat, tidak ada cara tunggal untuk menafsirkan puisi. Keindahan puisi terletak pada kekayaan interpretasi kita. Saat membaca, biarkan kata-kata berbicara pada perasaanmu. Jadi, kita telah belajar bahwa puisi bukan sekedar kumpulan kata, tapi perpaduan antara struktur fisik yang indah dan struktur batin yang bermakna. Puisi sering menggunakan diksi khas dan majas. Diksi yang tidak biasa membuat makna terasa lebih kaya. Ada 3 majas yang paling sering kita temui. Pertama, personifikasi. Ini adalah majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup dan punya sifat manusia. Contohnya, angin berbisik rahasia. Kedua, metafora. Majas perbandingan langsung yang membandingkan 2 hal berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau bagai. Contohnya, kau adalah pelita hidupku. Pelita yaitu penerang atau harapan. Ketiga, hiperbola. Gaya bahasa yang dilebih-lebihkan
untuk menciptakan efek dramatis. Contohnya, rinduku membakar samudra. Tentu saja, samudra tidak benar-benar terbakar. Ini hanya penekanan rasa rindu yang luar biasa. Nah, penggunaan majas inilah yang membuat kata-kata dalam puisi menjadi lebih berwarna, imajinatif, dan mampu menyentuh emosi kita lebih dalam. Jadi, kita sudah tahu bahwa puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin yang diperindah oleh diksi dan majas seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola. Puisi mengajak kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Sekarang, giliranmu, coba ambil satu puisi dari buku atau internet dan identifikasi. Apa temanya? Apa rasa yang kamu dapat? Apa rima yang dipakai? Dan majas apa yang kamu temukan? Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi bahasa Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sastra.